Selamat siang Ibu, saya atas nama Luciano Fiddini, NPM 33230093 dari kelas 1B. Saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya kerjakan dengan judul Kurikulum Merdeka Belajar dari episode 1 sampai 26. Langsung saja, episode yang pertama tentang 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama mengenai ujian nasional menjadi asesmen nasional. Yang kedua menghapus ujian sekolah berstandar nasional. Yang ketiga menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, menyesuaikan kuota jalur penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Yang kedua, kampus merdeka. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam pembukaan program studi baru. Yang kedua, menyederhanakan akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, kemudahan untuk menjadi PTN BH. Yang keempat, hak belajar 3 semester di luar program studi. Episode yang ketiga, perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS atau BOS. Yang pertama itu transfer langsung dana BOS ke rekening sekolah. Yang kedua, keleluasan bagi sekolah dalam menggunakan dana BOS. Yang ketiga, meningkatkan satuan biaya persiswa dalam dana BOS. Yang keempat, perbaikan sistem pelaporan dana BOS untuk transportasi dan akuntabilitas. Episode keempat, program organisasi penggerak. Memberdayakan organisasi kemasyarakatan untuk bergotong royong meningkatkan kualitas kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan agar tercipta transformasi ekosistem pembelajaran yang berorientasi pada murid. Episode yang kelima, program guru penggerak. Program pendidikan kepemimpinan bagian guru untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang mewujudkan SDM unggul Indonesia. Episode yang ke-6, transformasi dana pemerintahan untuk pendidikan tinggi. Yang pertama, insentif berdasarkan capaian IKU untuk PTN. Yang kedua, mating found untuk kerjasama dengan mitra atau untuk PTN dan PTS. Yang ketiga, competitive found program kompetisi kampus merdeka atau untuk PTN dan PTS. Episode yang ke-7, program sekolah penggerak, yaitu mengembangkan sekolah-sekolah katalis yang diawali dengan pemberdayaan kepala sekolah dan guru menjadi SDM unggul melalui kolaborasi dengan pemerintahan daerah dan intervensi yang holistik dalam hal pembelajaran, perencanaan, digitalisasi sampai pendampingan selama 3 tahun ajaran bagi sekolah negeri maupun swasta. Episode yang ke-8 membahas tentang SMK Pusat Keunggulan. Yang pertama, keterlibatan industri dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pelatihan guru-guru kejuruan. Yang ketiga, pelatihan kepemimpinan kepala sekolah. Yang keempat, fasilitas pembelajaran berbasis industri. Yang kelima, terlibatnya perguruan tinggi sebagai pendamping SMK. Episode yang ke-9 membahas tentang KIP Kuliah Merdeka. Yang pertama, memberikan kemerdekaan bagi murid dan keluarga miskin dan
rentang agar dapat berkuliah pada program studi unggulan di perguruan tinggi terbaik. Yang kedua, meningkatkan alokasi biaya pendidikan yang dibayar kepada perguruan tinggi. Yang ketiga, meningkatkan bantuan biaya hidup untuk mendorong mobilitas sosial. Episode yang ke-10 membahas tentang perluasan program beasiswa lembaga pengelolaan dana pendidikan atau LPDP. Yang pertama itu beasiswa kampus merdeka, yang kedua beasiswa bagi dosen, guru dan tenaga kependidikan. Yang ketiga beasiswa program vokasi dan program prestasi. Yang keempat beasiswa kebudayaan. Episode yang ke-11 tentang kampus merdeka vokasi. Dana komparatif kampus vokasi dengan program SMK sampai D2, jalur cepat dan peningkatan prodi D3 menjadi sarjana terapan D4. Yang kedua, dana pendanaan kampus vokasi dengan program penguatan pusat unggulan teknologi. Episode ke-12 tentang semula aman berbelanja bersama, SIPLAH. Yang pertama, tata kelola keuangan didokumentasikan secara elektronik untuk mendorong transportasi dan akuntabilitas. Yang kedua, efisien anggaran dengan tingkat harga keseluruhan cenderung lebih rendah dan opsi penyediaan yang lebih banyak atau beragam. Yang ke-13 tentang merdeka belajar dengan kenal Indonesian. Yang pertama, laman Indonesian TV. Yang kedua, siaran televisi Idiophone saluran 200 atau CD, SD dan 900 HZ. Episode ke-14 tentang kampus merdeka dari kekerasan seksual. Yang pertama, memenuhi hal pendidikan setiap WNI atau warga negara Indonesia. Yang kedua, penanggulan kekerasan seksual dengan pendekatan institusional dan berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan seksual. Yang keempat, penguatan kolaborasi antara Kemendikbudristek dan perguruan tinggi. Episode yang ke-15 tentang kurikulum dan platform Merdeka Belajar. Yang pertama, struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan fokus pada materi yang esensial sehingga guru lebih leluasa mengajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, memberikan keleluasan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Episode yang ke-16 tentang percepatan dana peningkatan dan perdanaan PAUD dan pendidikan kesetaraan. Yang pertama, penyaluran langsung ke rekening satuan pendidikan. Yang kedua, fleksibilitas penggunaan bantuan. Yang ketiga, nilai satuan biaya yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Yang keempat, digitalisasi perencanaan pelaporan dana BOS melalui aplikasi tunggal ARKAS. Episode yang ke-17 tentang revitalisasi bahasa daerah. Yang pertama, menjaga kelangsungan hidup bahasa daerah dan sastra daerah. Kedua, menciptakan ruang kreativitas dan kemerdekaan bagi penutur bahasa daerah untuk mempertahankan bahasanya. Yang ketiga, menemukan fungsi dan ranah baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah. Episode yang ke-18 tentang Merdeka Belajar dengan Dana Indonesia. Yang pertama, revitalisasi kegiatan ekspresi budaya. Yang kedua, pemajuan kebudayaan secara menyeluruh, stabil dan berkelanjutan.
Episode yang ke-19 tentang raport pendidikan di Indonesia. Yang pertama, platform yang berisi hasil asesmen nasional dan analisis lintas sektor untuk satuan pendidikan. Yang kedua, data pendidikan yang terintegrasi atau untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Episode yang ke-20 tentang praktis mengajar. Yang pertama, praktis mengajar bersama dosen, membantu perencanaan bahan ajar dan melakukan evaluasi di mata kuliah yang sudah ada. Yang kedua, honor praktis didanai oleh Kemendikbudristek, dana langsung dikirim ke praktisi. Yang ketiga, alokasi anggaran Rp 140 miliar untuk lebih dari 2.500 mata kuliah di bawah naungan Kemendikbudristek. Episode 21 tentang dana abadi perguruan tinggi. Yang pertama, dana abadi perguruan tinggi sebesar Rp 7 triliun yang bunganya akan disalurkan kepada perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau BTN BH yang berhasil menggalang dana dari masyarakat. Yang kedua, dana abdi perguruan tinggi dapat digunakan secara fleksibel oleh BTN BH. Episode ke-22 tentang transformasi perguruan tinggi negara. Bertujuan untuk mendorong dan mengasah akar dan karakter swadaya yang lebih holistik dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua mahasiswa yang kompeten dalam seleksi perguruan tinggi negeri untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Episode 23 tentang buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Yang pertama, pemilihan dan penanjangan. Yang kedua, pelatihan dan pendampingan. Yang ketiga, akses digital. Episode yang ke-24 tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Yang pertama, menghilangkan tes kalistung dari proses penerimaan peserta didik baru ke SD. Yang kedua, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama di PAUD dan di SD. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak PAUD dan SD. 6 kemampuan fondasi anak yaitu mengenal nilai agama dan budaya dan budi pekerti. Yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa. Yang ketiga, kematangan emosi. Yang keempat, kematangan kognitif. Yang kelima, keterampilan motrik dan perawatan diri. Yang keenam, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Episode ke-25 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ada 6 bentuk kekerasan yang didefinisikan secara terperinci dalam Kemendikbudristek atau PPKSP, yaitu yang pertama kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga keperundungan, yang keempat kekerasan seksual, yang kelima diskriminasi dan intoleransi, yang keenam kebijakan yang mengandung kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dilakukan secara fisik, verbal, non-verbal melalui media teknologi dan informasi atau termasuk daring atau online. Episode yang ke-26 tentang transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi. Yang pertama itu, perguruan tinggi akan dimiliki ruang gerak yang lebih luas untuk menjelaskan misi mereka secara
berbeda. Yang kedua, beban administratif dan finansial yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam proses akreditasi akan berkurang. Yang ketiga, perguruan tinggi dapat lebih adaptif dan berfokus pada peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Selamat siang.